Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali walaupun secara daring, tapi mudah-mudahan ilmunya sampai kepada kalian. Dan untuk kelas 12 IPA 5, IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia itu belajarnya sama ibu. Mungkin kalian ketemu ibu di kelas 10 dan sekarang bertemu lagi di kelas 12. Mudah-mudahan nyaman ya. Oke. Terus di minggu lalu kalian sudah ibu berikan modul. Modul ini sebagai bahan belajar kalian. Walaupun kita tidak tatap muka, mudah-mudahan kalian mempelajari modul tersebut. Dan mungkin ibu di sini akan membahas hanya sekilas saja karena kita di minggu ini targetnya adalah masuk ke materi DITII. Oke, dalam modul tersebut di sini dalam kaitannya adalah pembahasan bab 1 perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kata kunci dari bab 1 ini judulnya adalah disintegrasi. Berarti kalau disintegrasi adalah lawan dari integrasi. Integrasi itu adalah pemersatu. Berarti kalau disintegrasi adalah perpecahan. Berarti di sini adalah dalam konsep kajian di sini bahwa bagaimana bangsa Indonesia menghadapi ancaman konflik atau ancaman disintegrasi atau pemecah bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, salah satunya di sini ada berbagai gambar. Apa coba yang kalian ingat dari gambar pemberontakan tersebut? RMS untuk gambarnya, terus ada Palu Arit berarti PKI, terus ada ini dalam bahasa Arab yaitu DITII, itu pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Oke. Nah, dalam pemberontakan atau melakukan disintegrasi bangsa, ibu mau review materi di kelas 11. Nah, kelas 11 terakhir, untuk bab terakhirnya kalian membahas tentang materi Indonesia mengalami sebuah kemerdekaan. Nah, pertanyaan ibu adalah, apakah Indonesia betul-betul merdeka? Pasti belum ya. Indonesia memang sudah diproklamasikan sudah merdeka, tapi pada kenyataannya bangsa barat tidak bisa menerima Indonesia itu betul-betul merdeka. Salah satunya Belanda mencoba untuk menjajah kembali bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan cara melakukan diplomasi atau perundingan. Jadi Belanda itu ya bahasanya begini, saya bukan menjajah Indonesia, tapi saya sudah membangun Indonesia. Nah, Indonesia mau mendirikan negaranya sendiri. Apa timbal baliknya bagi Belanda? Nah, itu bahasanya seperti itu. Makanya salah satunya Belanda menuntut ingin melakukan perundingan. Perundingan ini apa sih yang kalian masih ingat di kelas 11? Ada perundingan apa saja sih? Lupa ya? Oke. Yang pertama ada perundingan Linggarjati, terus yang kedua perundingan Renville, yang ketiga perundingan Romroyen, yang terakhir adalah perundingan KMB. Nah, dalam perundingan tersebut itu yang saling berkaitan dengan materi yang sekarang, disintegrasi bangsa. Jadi dari perundingan itu banyak istilahnya para tokoh yang kecewa, bukan para tokoh, jadi pemberontak yang memicu disintegrasi ini awalnya kecewa dari hasil perundingan tersebut. Kenapa harus disetujui perundingannya? Kenapa perundingannya sangat merugikan bagi bangsa Indonesia? Atau mungkin yang minggu lalu kita membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun. Kenapa si Amir Syarifuddin ini menyetujui terhadap perundingan Renville, padahal perundingan Renville ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya beliau mendapatkan mosi tidak percaya diri. Nah, dari sinilah akhirnya terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Nah, salah satunya kaitan antara
materi kelas 11 dengan kelas 12 ini sangat berkaitan, jadi Ibu harapkan jangan dilupain. Dan kalau bisa buku di kelas 11 itu jangan dibuang, nggak cuma kelas 11 tapi dari kelas 10, jadi materinya saling berkaitan. Oke, kita masuk ke peta konsep. Peta konsep terlebih dahulu. Di sini ada untuk pergolakan dalam negeri, disintegrasi internal, berarti disintegrasi di dalam negeri terlebih dahulu nih. Pergolakan konflik di dalam negeri terlebih dahulu di sini kita kelompokin ada 3, yaitu berdasarkan ideologi, kedua berdasarkan kepentingan, ketiga berdasarkan pemerintahan. Kalau ideologi itu berkaitan dengan konsep berpikir. Kan ideologinya bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, salah satu pemberontakan yang backgroundnya ideologi ini di sini adalah mereka ingin mengubah asas ideologinya bangsa Indonesia, ingin mengubah ideologinya seperti yang mereka inginkan. Salah satunya di sini ada pembahasan apa? PKI di Madiun dan G30 SPKI itu sama. Mereka ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis atau Partai Komunis Indonesia. Jadi itu salah satunya. Nah, DITII itu ingin merubah ideologi bangsa Indonesia menjadi ideologinya Islam. Itu salah satu kenapa dibilang ideologi adalah ide. Kata kuncinya adalah ide. Di sini kata kuncinya. Oke. Kata kuncinya di ideologi. Ide berawal dari ide, berarti pemikiran. Nah, itu salah satu yang harus kamu ingat. Nah, yang kedua, konflik berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan itu kepentingan per individu atau kepentingan per kelompok. Nah, di sini ada kepentingan per individu yang mengaitkan per kelompok. Jadi ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan mereka inginkan, tapi sama pemerintah tidak di ACC atau merugikan. Menurut pemerintah itu kepentingan mereka itu merugikan sehingga mereka melakukan pemberontakan. Nanti kita bahas secara mendalam pemberontakannya seperti apa. Oke, yang terakhir adalah konflik berkaitan dengan sistem pemerintahan. Artinya di sini sistem pemerintahan itu bangsa Indonesia memberikan sistem pemerintahan terkait dengan pembangunan, terus di situ masyarakat tidak menerima, yang akhirnya ada beberapa yang mengompori dan akhirnya terjadilah pemberontakan juga. Makanya di sini kita membahas pergolakan di dalam negeri atau disintegrasi internal, disintegrasi bangsa. Oke, sejauh ini paham ya? Oke, ini pemberontakan PKI di Madiun sudah jelas sekali untuk di modul. Ibu harapkan kalian sudah paham. Artinya di sini pemberontakan PKI di Madiun itu sudah terjadi disebabkan oleh Amir Syarifuddin. Jadi ketuanya adalah Amir Syarifuddin, sekaligus dia awalnya tergabung dalam pemerintahan. Tapi karena Amir Syarifuddin kecewa, dia sudah ikut perundingan Renville yang mewakili antara Indonesia dan Belanda, dan hasil perundingan Renville ini salah satunya yang sangat mengecewakan adalah garis Van Mook, di mana Indonesia hanya diakui sebesar daun lontar, yaitu wilayah Jawa yang warna merah ya. Yang warna merah nih, ini adalah wilayah Indonesia. Diakui garis Van Mook itu hanya wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, terus Sumatera dan Banten. Itu hanya wilayah-wilayah. Makanya di sini ketika hasil perundingan Renville, ibu kota Indonesia dari Jakarta berpindah ke Yogyakarta. Pernah pindah ke Yogyakarta tapi walaupun hanya sebentar. Nah, disinilah banyak salah satunya pemerintah kecewa sekali dengan Amir Syarifuddin karena hasil perundingan Renville yang sangat mengecewakan.
yang akhirnya lah di situ Amir Syarifuddin mendapat mosi tidak percaya. Nah, terus akhirnya dia melakukan pemberontakan, dan ini sudah kalian baca dan tugasnya sudah juga kalian kerjakan. Oke, mungkin itu sekilas review untuk pertemuan minggu kemarin. Sekarang minggu ini kita memasuki materi DITII. Berarti ini masih satu konsep dengan konflik berkaitan dengan ideologi. Oke, sekarang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Mungkin kalian pernah lihat lambang bulan bintang. Ini salah satunya yang pernah terjadi di Indonesia, pernah berdiri. Oke, salah satunya yang pertama tadi sudah Ibu review bahwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, tujuan utamanya atau backgroundnya adalah ideologi, di mana ideologi mereka adalah tentang agama Islam sebagai dasar negara. Makanya salah satu tujuan didirikannya DITII adalah menjadikan negara sebagai teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Makanya ini merupakan salah satu penghambat atau disintegrasi bangsa, karena akan merubah ideologi bangsa Indonesia yang nasionalis atau Pancasila. Nah, salah satunya di sini ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi agama Islam. Terus hukum tertinggi di sini adalah Al-Qur'an dan hadis. Satunya yang sampai sekarang menerapkan teokrasi adalah Iran, Pakistan, dan Vatikan. Nah, akhirnya siapa tokohnya? Jadi DITI itu yang pertama, pemberontakan yang pertama dilakukan di Jawa Barat. Tokoh utamanya adalah kita biasa bilang Bapak Kartosuwiryo, karena namanya yang terkenal adalah Kartosuwiryo. Oke, untuk pemberontakan DITI di Jawa Barat, latar belakangnya yang pertama adalah kekecewaan terhadap perundingan Renville. Tadi dari hasil perundingan Renville untuk wilayah Indonesia, yaitu wilayahnya Jawa Tengah, terus Banten, terus Yogyakarta, Madiun. Berarti Jawa Baratnya tidak ada ya. Nah, dalam hal ini Jawa Barat, untuk DITI di Jawa Barat itu wilayah terfokusnya ada di Tasikmalaya, yaitu Cisayong. Nah, salah satunya Kartosuwiryo ini tidak menerima, atau dari hasil perundingan Renville itu mengecewakan, karena di sini untuk wilayah Tasikmalaya salah satunya minta dikosongkan. Nah, makanya Kartosuwiryo melakukan pergerakan untuk melawan Belanda khususnya dan melawan Indonesia agar tidak nurut dengan hasil perundingan Renville, dan dia pun tidak menerima kalau wilayah Jawa Barat, salah satunya wilayah Tasikmalaya, dikosongkan. Sehingga dampaknya Kartosuwiryo melakukan pergerakan, dia memerdekakan atau mengeluarkan surat proklamasi kemerdekaan Islam Indonesia. Nih salah satunya nih, kebaca nggak? Di situ ada proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Jadi sempat membuat teks proklamasinya juga ya, karena ingin merubah ideologinya Pancasila. Nah, salah satu ini teksnya
Ini dikeluarkan di Tasikmalaya, ketahuan oleh pemerintah, dan akhirnya pemerintah melakukan operasi. Sebenarnya pemerintah itu melakukan upaya terbaik terlebih dahulu. Salah satunya nih, melakukan musyawarah namun gagal. Jadi pemerintah itu melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap Kartosuwiryo. Jangan mendirikan negara Islam Indonesia, diselesaikan dengan cara baik-baik. Namun Kartosuwiryo di sini tidak menerima, dan akhirnya mau tidak mau pemerintah melakukan operasi militer, operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Operasi Baratayuda dan Pagar Betis ini semacam operasi dijaganya pos-pos wilayah tertentu, jadi mudah tertangkap. Nah, salah satunya setelah dia mengeluarkan NII, Negara Islam Indonesia, melakukan proklamasi. Akhirnya setelah dilakukan musyawarah namun tidak menemukan solusi, dan akhirnya dilakukanlah operasi militer dan menggunakan sistem Pagar Betis dan Baratayuda, yang akhirnya Kartosuwiryo pada tanggal 4 Juni 1962 di sini berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, dan ditangkap dan sekaligus diberi hukuman mati. Nah, kalau kalian tahu, Kartosuwiryo ini sahabat dan bahkan sudah dikatakan seperti saudara dengan Bung Karno, namun beliau berbeda paham atau berbeda ideologi. Kalau Bapak Soekarno itu lebih condong ideologinya ke nasionalis, tapi kalau Kartosuwiryo lebih ke agama, yaitu ya agama Islam. Makanya ketika pemerintah memutuskan untuk memberi hukuman mati kepada Kartosuwiryo, di sini Soekarno sempat meneteskan air mata ketika diberi hukuman mati dan bahkan ketika dieksekusinya pun. Nih, ada gambar dari Kartosuwiryo. Ini gambar ketika Kartosuwiryo akan dieksekusi mati, dan Soekarno melihat hal tersebut sambil menangis dan tak kuasa untuk menahan air mata. Namun itu adalah sebuah hukuman yang harus dijalani oleh Kartosuwiryo. Nah, selanjutnya berarti DITI untuk di wilayah Jawa Barat tidak berhasil atau berhasil ditumpaskan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada susulan DITI, pemberontakan DITI di Kalimantan. Latar belakang yang pertama adalah melanjutkan gerakan DITI di Jawa Barat. Berarti di sini jadi ketua DITI untuk di seluruh Indonesia itu adalah Kartosuwiryo. Jadi ketika Kartosuwiryo tertangkap, akhirnya terjadilah pemberontakan di berbagai wilayah untuk background DITI. Tokoh utamanya adalah Ibnu Hajar. Latar belakangnya, dia ingin melanjutkan gerakan DITI di Jawa Barat. Jadi Ibnu Hajar kecewa terhadap pemerintah karena Kartosuwiryo sebagai ketua dari DITI tertangkap dan bahkan diberi hukuman mati, sehingga Ibnu Hajar memutuskan untuk melakukan pemberontakan dengan membawa background DITI untuk wilayah di Kalimantan. Nah, di sini melakukan pemberontakan, dampaknya adalah Ibnu Hajar bersama pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Dia melakukan penyerangan terhadap pos-pos TNI pada bulan Oktober tahun 1950. Jadi Ibnu Hajar tujuan utamanya adalah memang betul-betul pemerintah, karena dia sangat kecewa terhadap pemerintah karena telah memberi hukuman kepada Kartosuwiryo. Kayak dari penyerangan terhadap pos-pos tersebut, akhirnya pemerintah di sini melakukan pendekatan, diberikan kesempatan untuk
menyerah dan akan direkrut menjadi TNI. Jadi diiming-imingi dulu sama pemerintah, dibaik-baikin. Artinya di sini musyawarah terlebih dahulu. Udah menyerah saja terhadap pemerintah. Nanti kalau Ibnu Hajar menyerah maka akan direkrut oleh TNI. Nah, akhirnya Ibnu Hajar dia mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah dan direkrut untuk tergabung terhadap TNI. Namun di sini dia sudah tergabung, sudah menjalankan tugasnya, namun dia melakukan pemberontakan kembali yang akhirnya pemerintah berhasil menangkap Ibnu Hajar dan diberikan hukuman mati kembali pada tahun 1959. Oke. Nih gambar petanya di wilayah Kalimantan Selatan untuk pemberontakannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini pemberontakan DITII di Jawa Tengah diketuai oleh Amir Fattah, dimana di sini latar belakangnya adalah Amir Fattah itu bekerja sama dengan TNI dan tergabung dengan Laskar. Berarti sebelumnya Amir Fattah itu dia ada di posisinya pemerintahan. Namun pada tanggal 23 Agustus 1949 dia tergabung dengan Kartosuwiryo. Berarti gerakan NII DITII diketuai oleh Kartosuwiryo, yang tadi Ibu bilang bahwa Kartosuwiryo ini ketua dari NII atau DITII. Nah, akhirnya Amir Fattah tergabung kepada Kartosuwiryo, yang akhirnya dia keluar dari TNI dan Laskar, yang akhirnya dia tergabung ke DITI dan bahkan melakukan gerakan di Brebes, Tegal, Kebumen, dan Pekalongan. Nah, di sini pemerintah mendengar kabar bahwa ada pemberontakan di wilayah Jawa Tengah, yang akhirnya pemerintah langsung melakukan operasi kilat atau operasi cepat atau dikenal dengan gerakan Benteng Negara, dimana disinilah akhirnya kelompok Amir Fattah untuk di wilayah Jawa Tengah berhasil dilumpuhkan. Oke, ini untuk wilayahnya. Selanjutnya DITI di Sulawesi Selatan. DITI di Sulawesi Selatan diketuai oleh Kahar Muzakar. Dia awalnya kecewa terhadap pemerintah karena KGSS atau Komandan Gerilya Sulawesi Selatan tidak dimasukkan ke Angkatan Perang RIS atau APRIS. RIS itu Republik Indonesia Serikat. Jadi setelah merdeka, Indonesia dibentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana sebagian TNI dan sebagian KNIL gitu. Nah, di situ salah satunya untuk KGSS dia meminta ingin dimasukkan ke dalam APRIS, namun sama pemerintah KGSS itu tidak dimasukkan dalam anggota APRIS, sehingga ketuanya adalah Kahar Muzakar begitu kecewa terhadap pemerintah yang akhirnya dia memutuskan untuk tergabung terhadap Kartosuwiryo yaitu DITI dan melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Dia melakukan pemberontakan terhadap teror terhadap rakyat, yang akhirnya di sini pemerintah melakukan pendekatan secara baik-baik dan bahkan menjanjikan diberi pangkat letnan kolonel. Namun di situ Kahar Muzakar itu tidak menerima dan akhirnya pemerintah melaksanakan serangkaian operasi militer dan terpaksa Kahar Muzakar berhasil ditembak pada tanggal 3 Februari 1965. Oke, ini wilayahnya untuk wilayah Sulawesi. Selanjutnya di sini ada pemberontakan DITI di wilayah Aceh diketuai oleh Daud Bereh. Daud Bereh ini dia memutuskan tergabung
terhadap DITI dan tergabung terhadap Kartosuwiryo disebabkan karena Daud Beureum kecewa terhadap pemerintah karena menurunkan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kenapa bisa diturunkan statusnya? Karena pada posisi ini Indonesia itu membentuk Republik Indonesia Serikat, dan posisinya untuk wilayahnya negara Indonesia Timur, dan memutuskan untuk wilayah Aceh masuk tergabung dalam NIT, negara Indonesia Timur. Nah, ini salah satu pembagian wilayahnya. Nah, karena keputusan pemerintah untuk menggabungkan berbagai wilayah, salah satunya untuk negara Indonesia Timur, terus yang akhirnya mengakibatkan Daud Beureum ini kecewa karena menurut dia Aceh itu adalah daerah istimewa. Nah, tapi karena statusnya diturunkan, Daud Beureum memutuskan untuk melakukan pemberontakan, dan bahkan dia merekrut anggotanya dan merencanakan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun di sini pemerintah itu melakukan musyawarah, dan Aceh dan Daud Beureum dia menyetujui musyawarah yang diberikan oleh pemerintah. Jadi wilayah Aceh tetap menjadi daerah istimewa dengan ciri khas agamanya dan peraturan-peraturannya sendiri. Nah, salah satunya akhirnya pemberontakan DITI di Aceh itu diselesaikan dengan cara baik-baik, dengan cara musyawarah dibandingkan dengan wilayah-wilayah sebelumnya yang kita bahas. Oke, ini wilayah Aceh. Oke, mungkin untuk minggu ini kita membahas tentang pemberontakan DITI terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita masuk ke materi G30 SPKI. Mungkin nanti Ibu akan share link film G30 SPKI yang harus kalian tonton. Terus mungkin nanti bakal ada tugas lagi. Tetap semangat, dikerjakan, tapi jangan terlalu woles, tapi tetap dikerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan untuk teman-teman yang mau bertanya boleh bertanya langsung di Google Classroom atau di komen di bawah ini, boleh. Terus tetap semangat, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.